memberikan obat cair yang dirubah menjadi partikel-partikel kecil sehingga bisa langsung masuk ke saluran pernafasan pasien atau paru-paru pasien melalui inhalasi. Tujuannya adalah yang pertama memasukkan obat secara langsung ke saluran nafas pasien atau ke paru-paru pasien, yang kedua untuk mengencangkan sekret, yang ketiga untuk mengoptimalkan kapasitas vital paru-paru, dan yang keempat adalah untuk meringankan sesak nafas pada pasien. Nah, gimana nih cara untuk melakukan terapi nebulizer? Ini dia alat-alat untuk melakukan terapi nebulizer. Nah, apa saja alat yang kita butuhkan? Alat yang kita butuhkan pertama tentu saja mesin nebulizernya. Nah, kita gunakan yang seperti ini di sini. Kalau untuk modelnya itu tergantung dari institusi masing-masing. Lalu kita juga pasti butuh selang oksigen disertai dengan sungkupnya yang ada tempat untuk memasukkan obatnya di sini ya rekan-rekan ya. Lalu kita butuh obatnya sesuai dengan order atau instruksi dokter. Lalu kita juga butuh bengkok untuk membuang seandainya pasien ada dahaknya, atau membuang tisu, ataupun membuang sampah bekas obat. Oke, ini adalah alat-alat untuk terapi nebulizer. Kita akan mulai memperagakan bagaimana cara melaksanakan terapi nebulizer ya rekan-rekan ya. Di sini sebelum kita melakukan terapi, tentu saja kita cek order dokter dulu dan kita identifikasi pasien. Apakah pasien ini benar pasien yang akan kita berikan terapi nebulizer. Nah, setelah kita pastikan pasien, kita akan pantau denyut nadi pasien atau denyut jantung pasien. Jadi pada pasien-pasien yang kita berikan bronkodilator itu harus diperiksa denyut nadi sebelum dan sesudah pemberian bronkodilator. Nah, setelah kita pastikan bahwa pasien sekarang bisa diberikan bronkodilator, selanjutnya kita akan jelaskan prosedur pada pasien. Apa yang kita jelaskan? Kita jelaskan apa yang akan kita lakukan, tujuannya, dan hasil apa yang kita inginkan setelah tindakan tersebut. Selanjutnya kita berikan posisi nyaman pada pasien. Di sini disarankan adalah posisi semi-fowler, tapi kita berikan posisi nyaman mungkin pada pasien. Nah, di sini posisi Sandra udah nyaman, udah semi-fowler. Kita akan memberikan terapi. Nah, kita siapkan dulu alatnya. Setelah siap, kita buka sungkup kita. Oke, kita buka. Lalu kita rangkai dulu. Kita rangkai. Seperti ini ya, rekan-rekan. Nah, ini kita sambungkan. Nah, setelah kita rangkai seperti ini, kita masukkan dulu obatnya. Kita masukkan, teman-teman ya, kita putar. Lalu kita masukkan obatnya. Terus kita pastikan terikat dengan benar. Lalu kita sambungkan ke selangnya, sambungkan ke alat nebulizer, mesin nebulizernya. Selanjutnya kita komunikasikan pada pasien, akan kita pasangkan sungkup. Dan catatan teman-teman, terapi nebulizer ini hasilnya ada tergantung dari usaha pasien. Jadi kita tekankan pada pasien harus melakukan ventilasi atau bernafas semaksimal mungkin, selalu dihirup gas atau asap. Nah, bahasanya asap ya biasanya kita sama pasien, agar asapnya itu dihirup. Nah, selanjutnya kita pasang. Oke, pasiennya baik nih, bantuin. Nah, di sini teman-teman kita lihat di sini maskernya harus menutupi hidung dan mulut pasien. Jangan lupa lagi dikomunikasikan pada pasien untuk dihirup lewat hidung dan dikeluarkan lewat mulut. Oke, kita akan memberikan terapi nebulizernya. Sekarang kita hidupkan mesinnya ya rekan-rekan ya. Nah, saat kita hidupkan, asapnya sudah keluar, kita perhatikan apakah pasien itu menarik nafas dengan memperhatikan dada pasien. Kita tengok perkembangan dada pasien untuk memastikan apakah pasien menghirup obat dengan benar. Dan instruksikan juga pada pasien untuk bernafas pelan dan dalam sampai obatnya habis. Setelah terapinya selesai, kita matikan alatnya, lalu kita komunikasikan kepada pasien bahwa sudah selesai. Kita buka sungkupnya, kita ajarkan pada pasien untuk menarik nafas dalam. Setelah pasien menarik nafas dalam, kita sarankan pasien untuk batuk. Setelah pasien batuk, nah kita amati, kita observasi pasien apakah ada efek samping dari penggunaan bronkodilator atau obat pada pasien. Lalu kita seperti tadi kita observasi nadinya. Nah, sebelum dan sesudah tadi ya kita jelaskan. Lalu setelah itu kita catat, kita dokumentasikan tindakan yang kita lakukan, termasuk obat yang diberikan, berapa banyak, dan apa efek samping atau sekret apabila pasien mengeluarkan sekret. Nah, selanjutnya kita bereskan peralatan. Kita bereskan peralatan kita. Lalu kita buang selang bekas tadi ke tempat sampah yang sesuai dengan SOP di institusi masing-masing. Setelah itu kita cuci tangan.